Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal di channel Horror Story yang selalu berbagi kisah horor yang diangkat dari kisah nyata. Kebetulan pada season kali ini kita berbagi kisah horor dari kru kita sendiri, yaitu bersama Kang Pian. Gimana Kang Pian, sehat? Alhamdulillah. Ini bersama Kang Juhe. Alhamdulillah. Nah, di sini kita edisi season khusus ya. Kita berbagi pengalaman horor pribadi masing-masing. Yang dimulai dari Kang Pian dulu. Gimana Kang Pian? Sewaktu Kang Pian pernah mengalami kejadian horor yang dulu pernah Kang Pian alami sendiri. Silakan. Waktu itu yang pernah saya ingat di daerah Gunung Bentang, Bandung Barat. Bandung Barat, Tuh. di perkampungan. Karena dulu saya rumah di sana. Oh, jadi Kang Pian lama di sana? Lumayan lama dari kecil, Dari kecil. Sampai ya lulus kelas 3 SMP di sana. Jadi ada satu kejadian waktu itu saya lagi main ke sana. Karena dulu kan saya sampai kelas 3 SMP. Ya. Nah, dari kelas 3 SMP saya pindah ke Cimareme. Nah, kebetulan hari libur sekolah saya ke sana main. Nah, si rumah yang di sana itu kan dipakai sama saudara yang di sana. Iya. Jadi pada malam itu saya nginep di sana juga. Ya. Tapi saya tidur di ruang tengahnya, ruang TV. Di sebelah ruang TV itu ada kamar. Nah, kamar itu dulu saya pakai buat ya tidur saya, tapi karena udah dipindah alih tempatnya, jadi kamar itu kosong. Ya. Nah, jadi waktu itu saya tidur di situ sekitar pukul berapa ya? Pukul setengah satu. Setengah satu malam saya tidur sambil nonton TV, sambil santai. Maaf Kang Pian, tapi itu kejadiannya sendiri apa sama? Sendiri. Oh. Saya tidur sendiri. Terus pada pukul jam setengah satu, itu ada suara kayak suara anak bebek. Kayak ada suara anak bebek. Anak bebek, bukan Setengah satu malam. Iya. Jam setengah satu malam ada suara anak bebek satu anak bebek. Padahal itu rumah posisinya deket sama masjid. Cuma emang jadi tempatnya itu kayak di bawah gitu, kayak di bawah. Nah, yang di atasnya itu emang ada banyak pemakaman juga. Nah, terus jam setengah satu saya sambil nonton TV, tiba-tiba dengar suara bebek, Iya. kayak bebek, ya anak bebek lewat gitu. Lewat di suaranya nggak deket sih, cuma ya mungkin di sekitaran masjid lewatnya. Iya. Nah, dari situ saya diam gitu kan, saya dengerin. Udah lama lewat suara bebek itu. Berarti keadaannya waktu itu sesudah Kang Pian dengar suara anak bebek itu. Terus lanjut Kang Pian gimana? Nah, sesudah dengar suara bebek itu ada suara anjing menggonggong. Langsung ada suara anjing menggonggong. Nah, setelah suara anjing menggonggong itu selesai, ya yang tadinya suara bebek terus disusul sama suara anjing. Ya. Nah, terus hening. Saya sambil nonton, perasaan udah nyaman gitu, udah nyaman. Tiba-tiba ada suara di kamar sebelah. Berarti posisinya di sebelah Kang Pian, di sebelah kamar Kang Pian yang kosong itu tadi masih ada kamar. Enggak, jadi kan posisinya ini ruang tengah, ruang TV. Nah, di sebelah ruang TV itu ada kamar. Nah, di kamar yang kosong ini gitu, ada suaranya. Gimana suaranya Kang? Suaranya itu kayak yang lempar barang. Suara ada yang kayak lempar barang. Lempar barang. Tapi kamar itu kosong. Kamar itu kosong. Nah, ada yang lempar barang, terus saya diam lagi gitu kan. Sambil kayak, wah ada apa ini gitu. Nah, dari situ
Saya diem, berusaha untuk nggak terlalu fokus ke situ. Jadi istilahnya mengabaikan lah. Saya abaikan lah suara itu, saya abaikan. Saya sambil nonton lagi. Ada lagi di dapur. Nah, posisi dapur ini di belakang. Oh, jadi sesudah Kang Pian dengar suara ada yang lempar barang dari kamar itu, suara itu pindah. Suara itu pindah ke dapur, ke belakang. Nah, dari belakang tambah berisik lagi. Dari situ saya kayak memberanikan diri untuk buat lihat gitu, lihat ke belakang. Jadi istilahnya Kang Pian ini setelah dengar dari suara kamar, kayak ada orang yang lempar barang, langsung suara itu pindah ke dapur. Iya. Dari situ Kang Pian mulai penasaran, terus memberanikan diri untuk melihat. Iya. Nah, dari situ saya mulai lihat gitu kan ke belakang, terus saya buka pintu. Karena mungkin suasana di kampung, ya namanya di kampung kan sepi gitu kan. Sepi, terus juga ya lampu belakang itu ya seadanya, penerangan seadanya. Saya buka pintu, lihat sekitar, nggak ada siapa-siapa gitu. Nggak ada siapa-siapa. Bahkan Kang Pian di rumah itu Sendiri. Ya, maksudnya sendiri saya ini ada yang tidur di kamar depan, cuma kan saya lagi di belakang. Tapi kan keadaan kan berjauhan. Berjauhan. Betul. Jadi waktu pada malam itu saya sendiri, sedang sendiri. Pas saya cek, nggak ada siapa-siapa. Terus juga habis dari ruang dapur tadi, saya pindah ke kamar yang kosong tadi. Saya lihat nggak ada apa-apa juga. Malahan di kamar yang kosong itu nggak ada barang. Nggak ada barang. Ini cerita lumayan ekstrim guys, sampai-sampai saya juga merinding. Dari awal Kang Pian bercerita bahwa Kang Pian dengar suara anak itik, anak bebek kan? Anak bebek. Terus suara anjing menggonggong, bahwa konon katanya, kalau bener apa enggaknya saya nggak tahu, ini cuman konon katanya, kata orang zaman dulu, kalau ada suara anak itik atau anak ayam, terus suara anjing menggonggong, kalau nggak salah itu si anjing itu melihat adanya makhluk halus guys. Dan biasanya seperti suara bebek itu biasanya menyerupai kunti. Ya biasanya gitu. Kalau orang tua zaman dulu biasanya gitu guys. Ini bener agak merinding ya. Ini cerita nggak dikarang-karang, ini real dari pengalaman pribadi tim kita sendiri. Terus lanjut Kang Pian, ada yang lebih istilahnya sesudah kejadian itu Kang Pian gimana merasakan hal-hal yang misalkan apakah mencekam, kayak misalkan ketakutan, apakah gimana gitu. Coba Kang Pian lanjutkan. Ya, pada saat itu saya nggak terlalu menghiraukan tentang itu. Nah, sampai akhirnya saya berusaha untuk tidur. Nah, tidur ya alhamdulillah saya nggak ada gangguan kalau di saat itu. Nah, ya gangguannya pas waktu itu aja, pas saat itu aja, pas yang tadi di kamar sama yang di dapur. Dari situ saya udah mulai nggak enak gitu kan. TV saya matiin, terus saya ya tidur kayak. Jadi masih bersyukur Kang Pian belum sempat melihat sosok itu. Tapi kebanyakan guys, kalau misalkan kan dulu Kang Pian sekarang umur misalkan 21. Kang Pian umur 21, berarti mundur ke belakang kalau kita berhitung kelas 3 SMP, berarti Kang Pian kejadiannya sekitar umur 17 16 tahun, berarti 6 tahun yang lalu. Kalau persis posisinya 6 tahun yang lalu. Tapi bersyukur alhamdulillah Kang Pian belum tetap muka langsung. Tapi coba kalau bayangkan umur 17 tahun, mungkin bisa jadi dia pipis di celana langsung pingsan gitu guys. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang kan Kang Pian udah menceritakan kisah horornya sendiri yang pengalaman pribadi. Sekarang kita lanjut ke Kang Juhe. Ada kisah menarik di Kang Juhe, pengalaman pribadi dia sendiri sewaktu Kang Juhe
2 tahun yang lalu, pengalaman 2 tahun lalu? 2 tahun, kurang lebih 2 tahunan lah. Sewaktu dulu masih kerja security. Oh, dulu Kang Juhe pernah kerja security? Security itu diganggu sih, diganggu. Gimana Kang Juhe? Coba jelaskan. Jadi gini Gangguan. posisinya dulu sekitar jaga malam lah jam 10-an. Jam 10 malam? Kan dibagi blok, 3 blok Ya. gitu kan. Oh, berarti maksudnya Kang Juhe ini kerjanya di perumahan, bukan di Perumahan, pabrik? perumahan. Oh, berarti sewaktu Kang Juhe kerja di sana, berarti ada blok-blok masing-masing yang sama Kang Juhe sama teman-teman dibagi? Iya, Oh. betul. Jadi dibagi. Jadi posisi saya waktu itu jaga di blok belakang. Iya. Di belakang itu kan di bawahnya itu ada apa itu namanya? Kayak air-air gitulah, apa? Oh. Saluran air. Saluran air itu. Betul. Jadi posisinya itu nggak lebar sih. Cuman pas buat sendiri gitulah. Posisinya saya berangkat ke pos, mau istirahat, mau tidur dulu istilahnya, mau di rolling kan. Tidur, langsung tidur, udah ngantuk kan. Tidur. Sekitar jam 1-an hujan itu gerimis. Oh, pas waktu Kang Juhe jaga di pos itu, Ya, jam 1 malam gerimis, hujan gerimis. Ada yang ketok bukan kaca. Oh. 3 kali lah, kurang lebih 3 kali. Saya buka, saya juga kaget, kirain temen gitu. Iya. Pas saya buka nggak ada Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada. Saya feeling udah jelas itu. Udah nggak mungkin, enak. ya, Nah. mungkin itu, saya nggak dianggap lah. Balik lagi saya tidur lagi, dilanjut lagi. Pas tidur lagi, udah mau keluar hujan kan. Tidur lagi. Tahu-tahu kena erup kalau bahasa Sundanya Jadi itu. kalau saya jelaskan, erup-erup kan bahasa Sunda, kalau dijelaskan ke bahasa Indonesianya, sewaktu kita tidur tapi kayak tidur tapi nggak tidur. Ya, itu betul. Di perasaan ada yang nemani di sebelah itu, tapi nggak bisa ngelirik, nggak bisa, kan kelihatan itu ada sosok cewek, kayaknya cewek pakai baju putih, rambut panjang, tapi nggak Badan itu diem, tapi mata saya lihat gitu, tapi melirik ke samping, lihat ada sosok gitu. Tapi Kang Juhe nggak bisa lihat jelas. Nggak jelas, Nggak bisa, kan? kan Soalnya kata bahasa Sundanya, bahasa erup-erup itu kan. Nah, di situ saya tahu, tapi sadar nggak sadar itu. Jadi gimana perasaannya? Takut ada. Jadi saya baca ayat kursi, pokoknya yang saya bisa baca terus. Lama kelamaan saya bangun langsung kabur aja. Takut kan? di sini menarik juga sewaktu Kang Juhe, intinya yang Kang Juhe ini pernah mengalami kerja di perumahan sebagai security. Kang Juhe pernah mengalami sewaktu diganggu makhluk halus lewat istilahnya mimpi, kalau bahasa Sundanya erup-erup itu. Iya, betul. Gini Kang, sebenarnya banyak pengalaman saya. Saya jelasin lagi, satu lagi ada mungkin 10 tahun yang lalu lah. Gitu ya. 10 tahun yang lalu. Tepatnya di rumah saudara di Cimahi Sangkuriang itu. Iya. Saya nginep di daerah sana, di tempat saudara itu. Saudara ngomong nggak apa-apa. Saya nginep, pas nginep di tempatnya, posisinya di kamarnya di atas kan, tangga itu. Pas di atas saya nginep berdua. Di kasurnya itu posisinya kan di bawah, Nggak dikasih risbang. ya nggak kasih risbang. Saya tidur di bawah sama saudara saya itu. Pas posisi saya, kepala saya menghadap ke pintu. Pas waktu Kang Juhe tidur, Kang Juhe kebetulan posisinya ngelihat ke pintu. Gitu. Sedangkan pintu itu bukan ada space, Ya. ada space. agak lebar lah, Ada jarak itu. Dimatiin itu lampu. Saya tidur, nggak bisa tidur kan. Saudara saya sudah tidur gitu kan. Tapi itu kejadian jam berapa Kang Juhe kalau boleh tahu? Sekitar jam 12 lebih lah. Jam 12 malam.
setengah satuan lah. Setengah satu. Tidur saya pejam-pejam mata, tapi nggak tidur juga kan. Saya perhatiin di bawah pintu itu kok ada yang jalan gitu kan. Saya perhatiin ada sosok kaki tapi gede banget gitu, berbulu. Jadi sewaktu Kang Juhe mau tidur tapi nggak bisa tidur. Ya, Kebetulan makhluk halus itu lewat. Lewat. Gitu. Kayaknya sengaja itu makhluk halus itu kan bolak-balik mondar-mandir. Saya liatin, saya perhatiin kok kaki gede banget gitu, nggak orang normal kan nggak segitu kan, gede bolak-balik. Saya diem, saya perhatiin, saya simak, ternyata makhluk halus kayaknya gitu kan. Saya bangunnya saudara saya nggak bangun. Akhirnya besoknya saya ceritain sama saudara saya. Jadi pas kejadian itu, sebelum ada kaki itu, memang ada suara dari tangga itu kayak barang yang jatuh. Saya ceritain sama saudara saya, katanya memang ada. Oh, jadi sebelum Kang Juhe mengalami kejadian ini, sebelum-belumnya juga itu rumah itu sering kejadian, tapi nggak ngomong saudara saya. Saudara Kang Juhe nggak ngomong. Takutnya jadi takut sama sayanya gitu. Yuk, dari situ saya malah jelas, soal kan awam bagi saya kan nggak tahu gitu kan. Ya mungkin kayak cerita saudara saya mah yang jatuh itu kepala, soalnya dia pernah melihat, tapi saya nggak lihat, saya cuma ngedengar itu. Jadi menurut saudara Kang Juhe ini, saudara Kang Juhe juga pernah mengalami, justru pernah ngelihat, langsung pernah melihat sendiri kepala itu yang jatuh. Kepala jatuh. Ya. Jadi ini lumayan juga serem guys. Kang Juhe istilahnya lihat kaki. Kalau kira-kira kakinya selebar apa Kang Juhe? Kalau digambarin gitu istilahnya. Kayak apa ya kakinya itu? Pokoknya lebar, gede lah. Jadi nggak di atas istilahnya. Di atas normal kayaknya. Di atas normal kayak kaki orang biasa. Iya. Kayak raksasa gitu, berbulu itu kakinya. Oh, kalau kata orang-orang kayaknya buta hijau. Nah, mungkin saya juga nggak tahu itu, tapi kelihatannya kaki saya. Terus itu kan jadi malas saya kan, jadi jadi nggak tidur lagi di tempat saudara. Karena Kang Juhe ada rasa takut juga kan? Ya jelas takut kan itu ya. Betul. Kaki segi besar gitu. Oke guys, kiranya udah cukup kisah dari Kang Juhe sama Kang Pian. Terima kasih Kang Pian telah berbagi sama Kang Juhe, telah berbagi kisah horor masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke season kedua, tapi masih tetap di kru kita sendiri. Oke guys, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Horror Story. Oke guys, kembali lagi di channel kita Horror Story. Kebetulan narasumber kita tetap di tim kita bersama Kang Firman yang sebelumnya pernah hadir juga di video kita sebelumnya. Gimana Kang Firman, sehat? Alhamdulillah, sehat. Nah, di sini Kang Firman mau bercerita lagi tentang kisah horornya sendiri. Langsung aja kita simak gimana Kang Firman. Sewaktu Kang Firman mengalami kisah horor yang ini. Coba jelaskan Kang Firman. Ya. Jadi ceritanya dimulai dari saya waktu itu ya mau main ke rumah orang tua. Tapi ini mohon maaf, Kang Firman sudah menikah apa belum menikah ini? Sudah menikah. Sudah menikah ya. Silakan lanjut Kang. Ya, pada waktu itu kita itu mau main ke rumah orang tua ya. Iya. Ke Bandung kota. Ke Bandung kota. Iya. Nah, pada pagi itu kita berangkat ya. Berangkat. Nah, setelah sampai kita seperti biasa ya berkumpul sama
sama adik, sama saudara-saudara orang tua, berkumpul iya, semua. sama saudara itu di rumah orang tua. Nah, kebetulan pada saat itu adik tuh baru menikah. Oh. Ya. Jadi si apa ya? Posisinya kayak gini. Jadi kamar tidur tuh ada 2 bersebelahan. Oh iya iya. Yang satu kamar orang tua, yang satu kamar adik. Nah, kebetulan si adik itu baru menikah, adik saya tuh. Jadi kamar yang adik saya itu kosong. Kosong. Dan Jadi jarang tanpa penerangan malahan. Oh. Sama Jadi orang jarang tua jarang tuh- kepake gitu. Iya. Si ruangan itu. Sama orang tua tuh nggak dinyalain lampunya, Oh. gitu Pak. Nah gitu. Pada waktu sebelum maghrib, Kejadiannya sebelum maghrib. ya ya, Hmm. sarepna kalau bahasa Sunda Iya. ya. Jadi istilahnya serapnya itu waktu sore menjelang ke maghrib gitu kan? Iya, iya, Nah, iya. Coba jelasin lagi. Nah itu, pada waktu itu saya itu diam di kamar adik yang tadi kosong. Oh, yang lampunya Yang gelap. udah lama kosong, iya. Sebenarnya nggak lama sih, paling 3 bulanan lah, 3 bulanan kosongnya, Si ruangan itu. 3 bulanan. Nah, saya itu diam di sana dan saya juga nggak sempat nyalain lampu. Oh, iya. Jadi Saya udah sewaktu biasa Kang gelap-gelapan gitu bro. sewaktu Kang Firman masuk ruangan itu, Kang Firman nggak nyalain lampu sengaja. Ya mungkin saya udah biasa. Nah, udah biasa gelap lah istilahnya Iya, gitu kan, udah terbiasa. Saya gelap lah, udahlah nggak usah dinyalain. Gitu kan. Terus? Nah saya tuh posisi itu lagi main HP. Main HP, kalau nggak salah waktu itu saya nonton YouTube ya, nonton. Nah, sambil nonton tuh, setelah agak lama, kok agak merinding gitu kan. Mulai kerasa Iya. ada yang ganggu gitu. Mulai merinding, mulai berasa ada yang aneh-aneh gitu. Tapi udahlah, saya nggak terlalu dirasakan ya. Iya, iya, iya. Saya hiraukan aja. Nah, lama kelamaan, nggak tahu kenapa mata saya tuh jadi ini, jadi buram. Jadi ngeblur gitu, ada bayangan agak dua, buram. bro. Oh iya, Ya, iya. ada bayangan 2 penglihatan saya tuh. Saya lihat handphone ya, lihat video di YouTube. Kok gambar jadi 2 kata saya itu. Ini kenapa sih kata saya kan? Kenapa kok bisa kayak gini? Mungkin mata saya terlalu lama menonton mungkin ya. Saya nggak terlalu dihiraukan lah. Biasa kali lah, udah terlalu lama nonton. Nah, pas itu naik ke kepala pusing. Oh, jadi Dari setelah mata ya, dari mata mata buram, naik ke kepala, naik kepala. pusing. Oh. Pusing, Bro. Kepala pusing. Saya tuh agak sempoyongan gini nih. Sempoyongan gini. Pokoknya bumi tuh terasa ada gempa gitu. Jadi ngerasa kayak ada gempa gitu Iya, kan? terasa ada gempa. Kok gini kata saya tuh, ini tuh kenapa sih ya? Saya belum nyadar sama yang gituan ya. Saya belum nyadar. Kok goyang gini kata saya tuh. Nah, ceritanya saya udah mulai merasa yang aneh, ada yang aneh. Ini kok jadi merinding. Merinding. Nah, saya pas berusaha mau bangun, Ya. saya malah oleng. Jadi Kayak pusing. Iya. Kayak orang mabuk gitu lah. Oleng saya tuh. Tapi Kang Firman nggak mabuk kan? Enggak lah. Itu kan haram, Bro. Coba lanjut Kang Ijal. Ya. Saya tuh pas bangun, saya tuh oleng. Nah, ini kok tambah parah. Tambah parah. Malahan si bibir saya itu tidak bisa berbicara. Ini Kayak tuh ada yang berat. kunci. Kekunci. Bibir saya kekunci. Nah, saya tuh ceritanya mau apa ya? Mau minta tolong sama istri saya. Mau manggil gitu istilahnya kan? Mau manggil. Kebetulan posisi istri saya tuh lagi ada di ruang tengah. Ruang tamu. Saya itu dari kamar tidur mau ke ruang tengah. Itu saya tuh usahanya tuh saking olengnya gitu. Jadi berat banget mau berat jalan, gitu, jalan berat.
bibir nggak bisa ngomong. Itu kan aneh ya. Kita itu kenapa? Betul, gitu. betul. Itu kan ganjil. Jadi istilahnya Kang Firman ini mengalami awalnya nonton YouTube, Iya, mata. Kenapa? mata mulai kunang-kunang, Iya, buram, terus lari ke pundak, kepala pusing, pundak berat, terus mulut nggak bisa, mulut nggak bisa ngomong. ada yang ngunci. Iya, kunci mulut saya. Nah dari situ saya mulai nyadar, wah ini Berarti Kang Firman ada- refleks, feeling, iya, mulai nyadar, oh ini ada gangguan. gangguan dari makhluk gaib gitu bro. Lanjut. Kang. Pas saya sudah berusaha bangun, udah bangun, saya buka pintu kamar tidur, Ya. saya buka. Nah kebetulan si istri saya tuh lagi ngobrol sama adik saya, istrinya adik saya. Ya. Nah kebetulan pas saya buka pintu, mereka tuh ngelihat ke saya, gitu. Nah mereka itu kan dua-duanya ini mata batinnya agak kebuka. Ya. Yang dua orang tadi itu istri saya sama istri adik saya. Berarti pas Kang Firman buka pintu kamar, istri Kang Firman sama adik ipar melihat posisi saya di kamar. Jadi heran gitu, Kang Firman kenapa gitu kan? Enggak, emang mereka ngelihat. Oh, emang bisa ngelihat? Ngelihat. Oh. Katanya gini, "Ah, hati-hati," gitu kata. Oh, kok saya jadi Kata gini? istri sama adik ipar? Kata ini yang pertama peka itu istri adik saya. Adik ipar Adik berarti. ipar, kan? ya. Adik ipar saya. "Kak, hati-hati, Kak." "Kakak nggak sendirian," gitu loh. Kata adik ipar saya gitu. Berarti istilahnya Kang Firman ini ada yang Iya, kayak posisinya tuh kayak gini dari belakang. ada gendong. Iya. Saya tuh Betul, kayak ngegendong kalau digambarin. Pantesan kata saya berat gitu ya, mau jalan juga berat. Iya, iya. Nah, dari situ saya kan nggak bisa ngomong posisi, nggak bisa ngomong. Saya tuh gini aja pakai kode-kode mata gitu sama adik ipar saya sama istri saya. Kode-kode mata gini saya tuh. Kata adik ipar saya. Ya. Si kasihan kita bantu lah. Dibantu sama mereka. Mungkin mereka punya bacaan masing-masing ya dalam menghadapi situasi kayak gitu. Nah mereka bacain. Nah saya tuh kayak gini nih. Udah saya tuh posisinya tuh duduk di hadapan mereka. Duduk kayak gini, saya duduk. Saya tuh udah mau gini bro nih. Udah mau Istilahnya mau ngejengkang gitu. iya ke belakang. Jadi dia kepinginnya saya tuh nggak sadarkan diri, terus dia masuk. Oh. Kepinginnya gitu. Istilahnya si makhluk gaib ini mau merasuki Kang Firman Mau masuk, istilahnya. iya itu. Tapi alhamdulillah saya kuat. Kang Firman masih bisa nahan Masih alhamdulillah. bisa nahan ya. Saya baca ya sebisa saya mungkin pokoknya. Alhamdulillah saya masih kuat. Nah, posisi itu saya tuh oleng gini. Oleng pokoknya. Kayak ada gempa gitu. Karena ngerasa berat itu kan? Iya. Oleng. Nah. Lama kelamaan tercium wangi-wangian kayak gitu, kayak Melati apa? iya kayak gitu bro. Minyak-minyak melati. Iya, tercium minyak-minyak. Nah, kata adik ipar saya tuh, oh ini katanya yang nunggu di rumah ini. Dikarenakan kamar tidur adik saya tadi udah agak lama kosong, jadi mereka diami di sana. Ya. Berarti kesimpulannya si makhluk halus itu diamnya di situ gitu. Iya. Nah, setelah agak lama, saya mulai sadar diri, mulai bisa kekontrol lagi. Nah, bisa kontrol. Alhamdulillah, dengan sendirinya dia menghilang. Badan jadi ringan lagi. Saya bisa bicara lagi. Langsung normal gitu. Iya, langsung normal. Nah, itu kalau menurut saya pengalaman yang paling paling keinget istilahnya kan. Iya, ekstrim juga itu kalau menurut saya. Soalnya istilahnya mau Sampai mulut gak bisa bicara kan
wah itu Soalnya udah ekstrim bro. makhluk halus ini juga istilahnya mau merasuki Kang Firman ini Iya, kan gitu kan. dia juga mau masuk kayaknya. Nggak tahu mau menyampaikan apa atau gimana, saya nggak tahu ya. Mungkin kalau pada waktu itu saya ngalah, biarin dia masuk, mungkin dia kayaknya Pasti lain cerita kan. mau, iya, Ya. mau mengeluarkan apa yang dimaksud dengan dia mungkin. Ya, ya. Mungkin dia keganggu sama saya atau gimana, bisa jadi itu. Tapi untungnya pada waktu itu saya bisa nahan diri dan alhamdulillah dia nggak bisa masuk. Seperti itu ceritanya bro. Jadi yang paling intinya cerita Kang Firman ini, istilahnya Kang Firman ini diganggu makhluk gaib yang mau merasuki Kang Firman ini kan gitu kan. Nah, makanya banyak orang bilang ya jangan keluar kalau sarepna, kalau bahasa Sunda gitu kan. Jadi istilahnya jangan Kalau keluar orang tua gitu kan. sewaktu mau menjelang maghrib gitu Iya. kan istilahnya. Betul, Ya, betul. ternyata ya emang benar saya alamin. Jadi jam-jam itu tuh apa ya? Mungkin aktivitas dia tuh agak lebih menonjol lah Ya betul, betul, betul. pada waktu saat mau maghrib. Jadi cukup pengalaman ceritanya Ya mungkin itu cerita saya. yang paling ekstrim. Iya, kalau menurut saya itu sudah ekstrim. Oke guys, cukup sekian dari kisah Kang Firman horor ini. Sampai jumpa lagi di next video. Pantengin terus channel Horror Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.